Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan berdoa bersama. Semuanya berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma. Amin. Ya, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran minggu lalu ya anak. Sebelumnya saya absen dulu. Saya absen dulu atas nama Rina, Dewi Ayu, Brenda, Dewi, Sylvia, Aulia Yuwana, mana enggak ada? Ella Astuti. Oke, alhamdulillah sudah dipanggil semuanya anak. Sudah siap pelajaran PAI-nya? Silakan buku kalian dibuka. Ya. Untuk pembelajaran hari ini kita meneruskan minggu yang lalu terkait dengan materi perilaku taat kepada Al-Quran. Tercermin di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat berapa? 59. Nanti Pak Guru akan menggabungkan metode drill, di mana metode ini untuk menghafal ya, untuk menghafal secara berulang-ulang sehingga mudah dipahami. Kalian juga segera hafal, tidak berminggu-minggu menghafalkan satu ayat berminggu-minggu, tapi dengan metode drill ini kalian bisa langsung diperhatikan dan hafal. Kepengen? Bisa gabungan. Nanti yang akan Pak Guru ambil adalah Quran surat An-Nisa 59 ya. Jadi ya buka ya, betul ya, itu An-Nisa 59 nanti sebagai hafalan untuk kalian ya. Dengan metode berulang-ulang. Nanti kita baca satu, kedua, ketiga, keempat, bahkan sampai kelima. Sampai kalian hafal. Oke, untuk ini nanti juga ada diskusi ya. Diskusi itu kalian bisa mengamati gambar yang sudah saya bagikan. Untuk kelompok diskusi kemarin sudah saya bagi ya? Sudah. Kelompok 1, kelompok 2, terus kelompok 3-nya mana? Kelompok 4-nya? Ya, nanti saya bagi tugasnya masing-masing. Siap? Siap. Oke. Yang pertama adalah Al-Quran surat An-Nisa 59, perilaku taat kepada aturan. Kalau kita taat kepada perintah Allah termasuk taat kepada Allah. Perintah kemarin saya sebutkan bahwa taat itu satu, atiullah ya, taat kepada Allah. Taat yang kedua kepada Rasul. Taat yang ketiga kepada ulil amri atau pemerintah atau ulama atau pemimpin. Paham? Berikutnya ya kita diskusikan ya tentang penggambaran yang dicontohkan sesuai dengan Quran surat An-Nisa 59 nanti ya di dalam diskusi. Guru ingin lihat sebagaimana kalian itu kerjasama di dalam diskusi ya, nanti menentukan jawabannya. Baik, siapa yang akan menghafal nanti Pak Guru pun sudah saya siapkan ya.
Ya, semuanya coba dibuka Al-Quran An-Nisa 59. Semuanya ya. Yang mau membacakan siapa? Oke, dibaca dulu. Ya. Dibaca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul adzim. Shadaqallahul adzim. Disimak semua anak ya. Di situ Al-Quran surat An-Nisa 59. Ya, dengan tegas di situ. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ulil amri. Siapa yang membacakan artinya? Saya. Oke. Namanya siapa, Mbak? Aku mau digantikan Laris. Oke, silakan Mbak Anggun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul atau Muhammad dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ya, bagus sekali. Jadi tujuan pembelajaran tentang bagaimana taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ulil amri, ini sudah sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Ya, kalian bisa membaca. Ya. Yang kedua, bisa menelaah artinya. Kemudian juga ada isi kandungan, isi kandungan ayat. Ternyata ini termasuk adalah sikap terpuji. Di antaranya adalah taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada Kemudian kita masuk ke dua, yaitu Al-Quran surat Al-Ma'idah. Tentang apa? Coba dibuka. Tentang kompetisi dalam apa? Yaitu Al-Ma'idah ayat 48. Ya. Siapa yang berani membaca Al-Quran surat Al-Ma'idah 48? Yuk. Oke, namanya Brenda. Oke. Silakan yang keras ya. Yang lain simak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum 'amma ja'aka minal haqq. Likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau syaa Allah laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima ataakum fastabiqul khairat ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun. Shadaqallahul 'adzim. Shadaqallahul adzim. Ini di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ini kita harus bisa ya berkompetisi di dalam kebaikan. Di situ ada kalimat fastabiqul khairat, berlomba-lombalah pada kebaikan. Ya, yang mau berani membacakan terjemahnya. Ya, namanya Silvia ya. Yang keras ya, Mbak. Yang lain juga disimak. Artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menuntut apa yang dibutuhkan Allah dan janganlah engkau menutupi keinginan mereka dengan menunjukkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan cara
Ya, bagus sekali. Mbak Sylvia, betul ya? Al-Quran surat Al-Maidah ayat 48. Dilihat dari artinya saja sudah jelas ya. Di situ kita harus berkompetisi kepada kebaikan. Ya. Nanti kita contohkan ya sesuai dengan diskusi kita ya. Terus berikutnya, apa yang di dalamnya itu ada hukum bacaan-bacaan. Nah, bisa kalian lihat ya. Dalam buku itu ada hukum bacaan tajwid sesuai dengan Al-Quran ayat 40 Al-Maidah ayat 48 ya. Siapa yang mau? Ya, ya. Hukum bacaan Quran surat Al-Maidah, sebutkan dulu saja. Ya. Wa anzalna. Ya. Pembacaannya ikhfa. Kenapa ikhfa? Karena nun sukun bertemu za. Nun sukun bertemu dengan huruf za. Yang kedua, musaddiqul lima. Apa itu? Bacaannya ikhfa bila hendak. Beda. Artinya apa? Tanding bertemu dengan musaddiqul lima. Bagus, tepuk tangan. Ya, baik sekali ya. Sesuai dengan kandungan ayat Quran Al-Maidah 48 ini, tentunya kita sudah bisa ya, bisa menyimpulkan bahwa Quran Surah Al-Maidah 48 ini ternyata di situ isi kandungannya luar biasa. Siapa cung yang bisa? Ya, Deo ya. Oke, silakan dipasang Bapak-bapak. Yang keras Mas Deo. Satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada hamba-Nya melalui manusia serta memberikan kesempatan agar berlomba-lomba dalam kebaikan. Dua, menegaskan bahwa Al-Quran telah membawa kebenaran dan telah membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Tiga, Al-Quran adalah kitab suci yang akan berubah meskipun satu huruf. Hal ini berbeda dengan kitab suci bisa berubah. Ya, betul atau salah? Betul. Ini adalah isi Quran, kandungan Quran surat Al-Maidah ayat 48. Tentang apa yang pertama? Tentang apa yang pertama? Dia apa tadi? Memberikan ujian. Memberikan ujian kepada melalui manusia. Yang kedua, Menegaskan bahwa Al-Quran telah membawa kebenaran. ya menegaskan bahwa Al-Quran telah membawa kebenaran. Yang ketiga, Al-Quran adalah kitab suci yang tidak akan berubah. ya Al-Quran merupakan kitab suci yang tidak akan berubah. Jadi hanya Al-Quran ini salah satu kitab yang aslinya tidak diragukan. Ya, langsung firman Allah yang diberikan sebagai mukjizat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Isi kandungan sudah dan juga tajwidnya juga sudah. Ya, sekarang pada yang ketiga, Al-Quran surat Al-Taubah 105. Ya, buka. Di dalam Al-Quran surat Al-Taubah 105 ini, ya, kita di situ ya akan memaparkan tentang etos kerja. Apa itu etos kerja? Apa itu etos kerja? Salah satu sikap. Ya, salah satu sikap yang mendapatkan ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pencerminannya di situ nanti kita diskusikan ya. Bagaimana kita bisa mencontohkan penerapan dari etos kerja ini sesuai dengan At-Taubah 105. Siapa yang akan membacakan Al-Quran At-Taubah 105? Oh iya, namanya Mas? Rizky, silakan dibaca saja nggak apa-apa. Yang lain menyimak anak ya. Silvi, jangan tidur dulu, jangan tidur. Nah, boleh ya. Perhatikan. Fayunabbi'ukum
dibacakan oleh Rizky tentang Al-Quran surat At-Taubah 105. Berikutnya, siapa yang berani membacakan atau bahkan sudah hafal artinya? Saya Oke, namanya Mbak Rimanda. Rimanda. Silakan Rimanda, sudah hafal artinya? Ya, silakan. Artinya, katakanlah Nabi Muhammad, bekerjalah, maka Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada Zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu dikerjakan. Betul? Betul. Ya, ini adalah arti dari Al-Quran surat apa? At-Taubah 105. Nah, tadi ada arti sudah. Berarti kita pada tajwidnya. Ya, di bawahnya ada materi hukum bacaan tajwid. Ya, bisa simak ya. Sebutkan salah satu hukum bacaan tajwid yang terdapat pada Al-Quran surat At-Taubah 105. Cuk. Saya Pak. Oke. Sarif. Ya. Oke, Sarif ya, silakan. Yang keras Mas Sarif. Pada Fasaya Allah. Fasayarallah. Itu apa? Hukum bacanya lam dibaca takfim tebal. Ya. Kenapa dibaca lam takfim tebal? Karena lafal jalalah didahului fathah. Ya, karena lafal jalalah didahului pak. Paham semua? Paham. Ada lagi? Yang kedua? Ada. Apa? Kuntum tak malun. Kuntum ta'malun. Apa itu? Bacaan apa? Idhar syafawi. Idhar. Syafawi. Kenapa idhar syafawi? Karena mim sukun bertemu tak. Karena nun apa mim? Mim ketemu dengan Huruf ha. huruf ta. Ya, oke. Paham semuanya? Paham. Sampai Pak Guru kalau ini. Oke. Berikutnya dari apa yang disampaikan teman-teman kalian mengenai Quran surat At-Taubah 105, ini kan kaitannya dengan etos kerja ya. Kalian harus memiliki etos kerja. Harus mempunyai prinsip ya. Etos kerja. Etos kerja ini kinerja kita ya. Kalau kinerja kita dinilai bagus ya. Kita nilainya bagus, di antaranya adalah etos kerja, disiplin. Yang kedua kita cerdas, smart ya. Yang ketiga punya wawasan yang luas dan bisa menguasai pekerjaan kalian insya Allah ya. Etos kerja ini mampu mendongkrak jabatan kalian. Paham? Sarif di sini atau Anjar hingga di sini misal kamu seorang karyawan, kamu berangkatnya klasik, kemudian bagus kerjanya, oleh pimpinan dipanggil, Anjar masuk, iya Pak ada apa? Kamu karena kamu dedikasinya tinggi, kamu etos kerjanya bagus, menjadi kepala bagian. Allahumma amin. Inilah etos Kerja. ini dicontohkan di dalam Al-Quran surat At-Taubah 105. Kita harus punya etos. Nah kalau tidak punya etos kerja, otomatis bagaimana? Ya kita mendapatkan satu ya PHK ya. Jelas karena berangkat misalkan kerja jam 7:30, jam 8 baru berangkat ya. Terus kemudian di situ pekerjaan harus selesai ya, harus selesai dalam waktu 2 hari sampai 1 minggu tidak selesai. Nah ini sebagai catatan oleh pimpinan. Kalau kalian ingin menjadi seorang yang benar-benar nanti dipercaya oleh pimpinan atau atasan, otomatis kita harus mempunyai etos. Etos inilah yang dibutuhkan ya. Dari Al-Quran surat Al-Maidah, Al-Quran atau At-Taubah 105 ini merupakan ada isi kandungannya. Silakan, siapa yang berani menjawab apa isi kandungan At-Taubah 105? Ayo. Oke, namanya? Diva. Ya. Isi kandungan ayat Quran surat At-Taubah 105. 1. Perintah untuk bersedekah dan berzakat serta beramal soleh sebanyak mungkin bagi siapa saja yang ingin bertaubat. Dengar terus. 2. Perintah
Yang ketiga, 3. Penegasan bahwa setiap manusia akan dikembalikan ke alam akhirat dan sekecil mungkin amalan yang dilakukan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. ya, semuanya paham? Paham. Ya, mengandung beberapa yang luar biasa, ya. Yang teman kamu itu sudah dibacakan, ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, dari hukum bacaan tajwidnya kalian sudah paham. Tadi disebutkan wa anzalna, ya. Kemudian musotiqo 5. Terus tadi ada An-Nisa ayat 59 tentang perilaku taat kepada Allah. Baik. Sebelum kita menginjak kepada diskusi kita, ya diskusi kita akan menerapkan metode drill hafal. Ya, kalian buka Quran surat An-Nisa 59 dengan metode drill. Sudah semua mendengar anak-anak? Sudah. Ya, Anggun dan ini dibuka, ada ketemu? Ya. Brenda sudah ketemu? Ya, di halaman depan ya. Ya, kita awali. Nanti kalian yang sudah siap, ya, hafal dengan Quran An-Nisa 59, langsung saja ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo ikuti Pak Guru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. 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 Coba sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu. Satu lagi. Ya ayyuhalladzina amanu. Lanjut ya. Ati'ullaha wa ati'ur rasulah. Ati'ullaha wa ati'ur rasulah. Ati'ullaha wa ati'ur rasulah. Wa ulil amri minkum. Wa ulil amri minkum. Sendiri coba. Wa ulil. Satu lagi. Dari depan. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasulah. Ayo. Ya wa ulil amri minkum. Sudah ada yang paham dan hafal? Ada ya? Sudah semada dalam hati ya? Ya. Yang kedua, artinya lanjut ya. Fa in tanaza'tum. Ya. Fa in tanaza'tum. Fi syai'in farudduhu. Ila Allah
Saya ingin tahu siapa yang sudah hafal. Saya Pak. Suci Wulandari. Luar biasa. Silakan. Jangan berantak ya. Yang lain nyimak. Benar masalah. Kamu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul adzim. Benar teman-teman? Nah, tepuk aplaus untuk. Ternyata metode ini ya berhasil ya untuk menuntaskan kalian biar cepat hafal ya. Karena metode dengan ini diulang, dibaca lagi, diulang lagi, nanti akan lekas hafal. Seperti suci ya, diulang, akhirnya akan hafal. Yang lainnya ada yang ingin mencoba? Ada yang lainnya? Yang lainnya? Rizky mau coba lagi? Ada yang lain mencoba? Ada? Oke lah, pokoknya silakan kalau kalian ingin menghafal lebih cepat dengan metode drill. Ya, untuk minggu depan kita akan hafalan yaitu Quran surat An-Nisa 50. Semuanya wajib bisa. Siap? Siap? Oke, kita langsung pada diskusi kali ini ya. Kelompok 1 ya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Siap? Siap. Silakan. Itu gambar sudah saya share ya di media ya, di grup. Silakan. Kalian amati gambar tersebut sebagai penerimaan dari ketiga surat tersebut ya. Siap. Kira-kira berapa waktu kalian untuk menyelesaikan diskusi ini? 5 menit. 5 menit? Ya. 5 menit ya? 2 menit cukup? Cukup 2 menit? Siap 2 menit? Siap. Ya. Siapa yang siap 2 menit? Jom. Ya, oke. Silakan 2 menit dari sekarang. Kelompok 1 hasil diskusinya apa? Ketua kelompoknya mana? Sama saya jadikan. Yang pertama ada gambar orang yang sedang sholat menggambarkan taat kepada perintah Allah. Taat kepada perintah Allah. Merupakan cerminan dari Quran surat An-Nisa 59. Ya, tepuk tangan. Kelompok 2, gambar yang nomor 2. Ya, siapa nih kelompoknya kemarin? Ya, silakan. Ya. Tentang hasil diskusinya apa? Ya, ya. Mengamati gambar perilaku taat. Sudah tadi yang kedua. Itu ada gambar sedang apa? Ya, sedang cerdas cermat. Ya. Dan juga ada gambar sedang bareng-bareng membaca Al-Quran. Berarti apa? Sesuai dengan Al-Maidah ayat 40. Kelompok 2, kamu termasuk kelompok 2 ya? Ya, udah coba dibaca. Ya, sekarang ini hasilnya ya. Diwakilkan oleh ini Bapak. Ya, ya. Itu tentang Fastabikul Khairat. Ya, 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 tentang Fastabikul Khairat. Betul ya. Terus yang ketiga, gambar yang ketiga, kelompok 3 dan 4. Ya, belum, kelompok 3. Kelompok 3 dulu apa kelompok 4 dulu? Ya, nah, kelompok 4. Gambar di situ ya, menggambarkan orang sedang ya, apa? Yang keras? Ya, orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh melalui pemaparan presentasi termasuk etos.
Kelompok 1? Hasilnya dari diskusi ini ternyata kalian mampu menggambarkan, juga mengamati, kemudian menganalisis dari apa pencerminan Quran Surah At-Taubah 105, Al-Maidah 48 dan An-Nisa 59. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham anak? Ada yang ingin ditanyakan? Berarti paham semua ya? Untuk minggu depan saya ulang kembali bahwa akan kita pelajari kalian satu persatu maju ke depan untuk menghafal Al-Quran ayat An-Nisa ayat 59. Kesimpulannya hari ini, pembelajaran hari ini, yang pertama kita harus taat kepada Allah, ya, taat kepada Rasul, taat kepada ulil amri. Kemudian kita berlomba-lomba dalam kebaikan, ya, yang disebutkan oleh kelompok 2 tadi, fastabiqul. Contohnya adalah memberikan sedekah kepada orang miskin, termasuk diantaranya. Yang kedua, memberikan apa? Zakat, ya, membagikan zakat, termasuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Menghafal Al-Quran, mencari ilmu, ya, termasuk sebagai fastabiqul. Yang ketiga, etos, yang disampaikan oleh kelompok 4 itu, ya, etos kerja. Dengan cara apa? Dengan kerja sungguh-sungguh. Ada lain-lain tentang pemahaman dari ayat yang tadi Pak Guru sebutkan? Enggak ada? Kalau begitu kita tutup saja untuk pertemuan hari ini, ya. Silakan untuk ketua kelasnya bisa